Inilah dia kisah hidup si Jordi yang sok jago ini ya kan. Dan dia ini suka kali ngajak bocil berantem. Betul lah. Bisa dibilang dia ini setengah kaya, setengah miskin. Jadinya miskai. Inilah bapaknya, namanya Jamal. Dulu dia ini miskin. Dan inilah mamanya, namanya Nadine. Anak orang kaya. Mereka ini awalnya bertemu ketika si Jamal ini merantau ke Mars. Akhirnya aku sampai juga ke Mars ini. Ada dompet. Wih, bagus lagi dompetnya. Punya siapa ini ya? Wih, kosong. Ini harus kukembalikan ini. Permisi. Iya? Aku mau mengembalikan dompet, Om. Wah, ini sudah saya cari selama 500 tahun. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini buat kamu, ini Dina. Gak usah, Om. Aku ikhlas. Ya udah, kalau kamu nggak mau ini, kamu harus mau ini ya. Nadine, Iya, Pak. kalau ini kamu mau. Mau banget. Dan akhirnya mereka pun menikah di dalam lautan, luka dalam. Setelah 2 bulan menikah, akhirnya mereka punya anak ya kan. Lucunya anakku ini, pipinya itu loh, kayak bantal. Empuk. Namamu Jordi ya, nak? Jordi, botak. Wah. Lepas. Main tumbuh lagi tayo. 2 tahun kemudian si Jordi ini jadi anak remaja ya kan. Dan dia suka kali ngajak bocil berantem. Lihat Leni. Woi, Cil. Sini dulu kau. Sini dulu duitmu 500 juta. Gak ada, Bang, 500 juta. 500 peraknya ada, Bang. Aku maunya 500 juta. Kalau gak ada, main tumbuh lagi tayo. Woi, kau apain anakku itu, ha? Gak ada aku apa-apain dia, Om. Diminta abang ini tadi uangku 1 M, Pak. Apa? Lari. Jordi, kata Pak Joko, kau ajak anaknya berantem ya? Kok tahu, Bapak? Ya tahu lah. Kau Jordi kalau jagoan, sini, lawan Bapak. Ayolah. Bentar. Kenapa, Ma? Aku wasitnya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang, tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa. Anak kesayangan Papa. Sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, Pa. Masa, Ma? Nggak ada ku dengar. Iya, Pa. Dengarlah baik-baik. Lu iya, kayak ada suara bayi, Ma. Tapi kayaknya di luar, Ma. Ayo kita lihat, Pa, keluar. Ayo, Pa. Ma, betul, Ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, Pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pa? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pa. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pa, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma. Kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pa. Ambillah, Pa, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pa, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pa. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil.
Ini adalah kisah hidup tentang si Samsul yang banyak gaya dan juga sok imut ini. Si Samsul ini terlahir di keluarga yang agak kaya ya kan. Dan si botak ini adalah bapaknya. Namanya Faisal. Faisal bapakku. Faisal bapakku. Wah, udah. Dan kalau ini adalah mamaknya. Namanya Yanto. Maaf, Yanti. Mereka ini dulu bertemu di pegunungan Himalaya saat mencari buah durian. Kamu, kita nikah yuk. Ayo. Dan pada akhirnya mereka menikah juga ya kan. Dan setelah beberapa abad menikah, mereka belum punya anak juga. Sehingga mereka pergi periksa ke dokter gigi. Apakah kami bisa punya anak, Dok? Setelah saya periksa tadi, ternyata bapak ini tidak bisa melahirkan. Artinya, kami nggak bakal bisa punya anak lagi lah. Setelah selesai periksa, mereka pulang dengan rasa kecewa. Aku pengen kali loh punya anak. Sama, papa juga pengen. Papa ada ide nih, biar kita bisa punya anak, mah. Ide apa, Pa? Ini dia. Gini caranya, mah. Lihat ya, mah. Papa, lagi ngapain itu? Ya lagi download anak lah, mah. Lihat ini, ha. Emang bisa download anak di sini, Pa? Ya bisa lah, ini lagi loading, mah. Lihat, mah. Setelah nunggu loading beberapa tahun, akhirnya... Yeay, udah 100% mah loadingnya, mah. Tapi, mana anaknya, Pa? Nah, ini mah anak yang ku download tadi mah. Namanya kita kasih Sumsal aja ya mah. Jangan Pak, Samsul aja kita bikin namanya. Nah itu pun jadi mah. Namamu sekarang Samsul ya. Guk. Loh. Kok kayak gitu ya? Kayaknya Papa salah download suaranya ini. Download lagi lah Pak yang betul suaranya. Iya, bentar mah. Ini lagi Papa download suaranya yang baru. Aku di mana? Ada cewek. Nggak botul lagi nih. Kayaknya udah error ini. Pak, jangan, Pak. Kalian mau tahu gimana ceritanya mereka bertiga ini bisa jadi sahabatan? Jadi, gini ceritanya. Gimana ceritanya, weh? Malah diam kau. Lanjut lah, ku tunggu kalau nanti kau. Iya. Jadi, kayak gini ceritanya. Ketika si Samsul ke hutan buat nyari cewek. Mana ya cewek? Kok aku nyari dari tadi, nggak ada satupun cewek di sini. Setelah dia mencari selama 1 tahun ke sana ke sini dan nggak nemu-nemu, akhirnya dia pergi ke Antardia dan dia melihat ada orang yang lagi ribut di sana. Ada orang ribut-ribut. Ini harus kupisahin. Ya suka saya lah, Bu. Mau ngambil mangga siapa? Ya masalahnya kan, ini itu mangga saya. Bodoh amat. Mau mangga ibu, mau mangga Elon Musk, ya suka-suka aku lah. Stop. Nah, surat pisah. Buat apa ini? Ya buat kalian, biar pisah. Kok pun kau lah. Kau kiranya kami suami istri, makanya kau kasih surat pisah ini? Nah, ketika si Dika ini lagi ngorbol-ngorbol sama si Samsul, tiba-tiba si Jordi jatuh dari atas langit. Alien kau kan botak? Pala bapak kau lah alien. Main tumbuh lagi sini yuk. Apa salahku? Nggak adanya. Cuman aku pengen kali main tumbuh sama kamu sih. Sini kau baru datangnya, tapi udah ngajak main tumbuh. Apanya maksud kau? Ya inilah hobiku bang, main tumbuh sama bocil. Ya tapi aku bukan bocil. Mukaku memang kayak bocil, tapi jiwaku jiwa nenek-nenek. BTW kenalin, nama aku Jordi. Kalau aku Dika, nama panggilanku Dika, nama panjangku Dika. Kalau aku Samsul. Kalau ku lihat-lihat, kayaknya kita tiga ini cocok lah jadi sahabatan. Aku pun merasa ketika datang ke sini langsung merasakan ada istri di antara kita. Chemistry, woy. Iya, itu. Berarti mulai hari ini kita tiga sah jadi sahabatan. Tapi nama geng kita apalah, woy? Gego aja. Apa tuh? Geng Goki. Boleh. Oke. Sudah waktunya kita bertiga menguasai dunia. Ya! Samsul. Ayo, pulang. Tidur siang dulu kau. Iya, Pak. Si Samsul ini lagi bahagia dan senang kali karena memang hari ini adalah hari libur ya kan? Samsul. Kalian. Ayo main-main, Sul. Sekarang kan hari libur. Ayo, gas. Kita main-main dari pagi, siang, malam, pagi lagi. Ayo. Samsul, mau kemana kau? Mau main-main, Pak. Nanti kau main-main itu. Sekarang, bantu dulu Bapak membersihkan gudang. Tapi kalau udah siap nanti, bisa aku main-mainkan, Pak. Iya. Ayolah. Weh, bentar dulu ya. Bersihkan gudang dulu aku. Kalian tunggu di sini aja. Bentarnya aku ya, oke? Oke. Cepat ya, Sul. Setelah berjam-jam membersihkan gudang, akhirnya selesai juga ya kan? Udah selesai, Pak. Berarti udah bisa aku main-mainkan, Pak. Belum. Sapu dulu rumah itu. Iyalah, Pak. Yang lamaan pun si Samsul itu kan. Iya kan, Jor. Ya udah, pulang aja lah kita, yuk. Dia pun menyapu rumah sampai kinclong. Udah siap ku sapu, Pak. Pikir aku main-main ya, Pak. Bentar dulu. Kau mau main-main aja terus kerjamu. Apa lagi, Pak? Kan udah siap ya semua, Pak. Belum. Sekarang kau bantu dulu Papa bangun ruko. Ayo. Sul, duluan lah kami pergi ya.
Udah jam 5 malam ini soalnya, Sul. Iya, kau pun masih banyak lagi kerjaanmu itu, ha. Oke lah, weh. Ya udah, nanti kalau udah siap kerjaku ini, nyusul aku ya, weh. Oh, oke. Kami tunggu ya. Samsul, sininya kau. Bantu dulu, Bapak. Ya, iya, Pak. Setelah beberapa jam membangun ruko, akhirnya rukonya pun selesai juga. Selesai. Udah bisa aku pergi main-main kan, Pak? Belum. Kenapa? Kan udah siap semua, Pak. Nanti kau main-main itu. Sekarang kau bantu dulu Bapak ngecat langit. Udahlah, pergi sekolah aja lah aku. Biarpun lagi libur. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak, kecil kali tuh, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah. Alamak. Kecil kali tuh, Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya, tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah, Jor. Gimana mau tidur di situ? Bisa loh. Gini caranya, lihat. Jor. Betulan tidur, bah. Woi, Jor. Malah betulan tidur kau bangun, kau, weh. Bangun. Alamak, dalah. Dek, mari, Dek. Ya, Kak. Nama Dek siapa? Mia. Adik tahu nyanyi tak? Tahu. Mari ikut kakak nyanyi sama-sama. Anggo, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Anggo, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Iya, saya, kiri kanan, ikut saja. Iya, saya, kiri. Pa, aku juara 1, Pa. Oh, juara 1. Tapi kan, Pa, juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Amazing. Impossible. Ini harus kita kasih tahu ke semua orang di kampung ini. Ayo, Pak. Pak, anak saya ini juara 1 loh. Alah, baru juara 1. Biasa aja pun. Tapi kan, Om, juara 2-nya cewek Cina loh, Om. Pakai kacamata. What? Impossible. Pak Jack, anak saya ini juara 1 loh. Ya terus, kenapa? Hah? Hubungannya sama saya apa? Juara 2-nya cewek Cina loh. Pakai kacamata juga. Luar biasa. Aku sangat bangga bisa punya saudara kandung seperti kau. Bu Yin, anakku si Samsul ini juara 1. Anakku pun juara 1-nya. Nggak ada aku pamer-pamerkan kayak kalian itu. Tapi Bu, juara 2 di kelasku cewek Cina loh, pakai kacamata. Hah? Nggak mungkin itu. Mustahil. Woi, Pak Des, anakku ini juara 1 loh, Pak Des. Baru juara 1 aja udah bangga. Anak saya juara setengah. Biasa aja pun. Ya bangga lah, Pak. Soalnya juara 2-nya cewek Cina pakai kacamata. Wah! Impossible. Tidak mungkin itu. Betul, Pak. Aku nggak bohong. Kalau memang itu betul, coba buktikan. Mana cewek Cina yang juara 2 itu? Itu dia cewek Cinanya. Sini. Itunya. Ya udahlah ya. Duluan aku pulang. Itunya cewek Cina juara 2 yang kau maksud itu, Sul. Iya, Pak. Dialah juara 2-nya di kelas kami. Dan aku juara 1-nya. Hebat aku kan, Pak. Gigi kau itulah hebat. Udah, mulai besok. Gak usah lagi ke sekolah. Ayo kita pulang.